Kedengaran? Tes, 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 tes. Sebelum kita memulai ibadat jalan salib dan misa kita, mari kita berdoa malaikat Tuhan terlebih dahulu. Kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu pembukaan dari Mada Bakti 382. Mari kita merenungkan
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Saudara-saudari yang terkasih, selamat siang untuk kita semua. Allah menciptakan manusia, cakrawala, bumi, dan segala isinya itu dengan baik adanya. Allah juga menciptakan semua ini dalam satu ikatan yang tak kelihatan. Ikatan ini membentuk kita menjadi satu keluarga besar di dunia ini, menjadi satu persekutuan kudus Allah. Dan itu berarti kita hanya salah satu dari keluarga besar ini. Karena itu, seperti kata Santo Fransiskus Assisi, sebagai satu keluarga kita hadir sebagai saudara dan saudari bagi yang lain, termasuk dengan alam semesta. Maka mari dalam jalan salib ini Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, sebagai jalan salib pertama membuka perjalanan persyarahan kita di tahun 2025 dalam merenungkan jalan salib Tuhan kita Yesus Kristus. Kita merenungkan pertobatan ekologis sebagai persyarahan pengharapan di tahun jubileum 2025. Selain merenungkan relasi dengan Tuhan dan sesama, kita terutama merenungkan relasi kita dengan alam. Ibu bumi sedang tidak baik-baik saja. Kekacauan ekologis di bumi karena ulah manusia, banjir di mana-mana, longsor terjadi di mana-mana, dan meminta begitu banyak korban. Kita ini adalah bagian dari pintalan jaring kehidupan raksasa yang ada saling terkait dan saling terhubung. Apapun yang kita buat terhadap jaring kehidupan itu, kita perbuat untuk diri kita sendiri, dan itulah sifat egois yang menjadi awal mula dosa manusia jatuh. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita siapkan hati kita mengikuti jalan salib yang akan kita puncakkan dalam perayaan Ekaristi, dan kita juga senantiasa dalam hari Jumat pertama mempercayakan seluruh hidup kita kepada penyelenggaraan ilahi lewat penghormatan singkat kepada sakramen Maha Kudus. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Cinta, kami berkumpul di sini untuk merenungkan jalan salib Putramu. Penderitaannya di jalan salib menunjukkan besar kasih-Mu untuk manusia. Kami pun sadar penderitaannya bukan hanya untuk menebus manusia, tetapi juga untuk menebus alam dan seluruh ciptaan. Semoga dengan jalan salib ini, kami menyadari dosa kami terhadap Engkau, terhadap sesama, dan terlebih terhadap alam ciptaan-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama di persekutuan Roh Kudus, Allah, sepanjang segala masa. Amin. Mari kita merenungkan Yesus yang menjadi kurban karena cinta kasih-Nya. Perhentian yang pertama, Yesus dihukum mati. Kami menyembah di kayu Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Karena tekanan orang banyak, Pilatus mengabulkan tuntutan orang-orang Yahudi.
Yesus pun diserahkannya kepada kemauan mereka. Karena tuntutan orang banyak, Pilatus mencuci tangan dan membiarkan Yesus Kristus disalibkan. Kejahatan termasuk terhadap alam ciptaan seringkali terjadi karena banyak orang-orang baik tidak maupun bersuara dan acuh tak acuh. Pembiaran terhadap perusakan alam mengakibatkan berbagai risiko yang berdampak pada ketidakteraturan alam semesta. Akibat keserakahan manusia yang mengeksploitasi alam untuk memenuhi nafsu keserakahan manusia, alam ciptaan dikorbankan sejak lama. Dengan kata lain, manusia harus bertanggung jawab terhadap kerusakan dan ketidakteraturan alam ini, termasuk kita. Marilah berdoa. Ya Tuhan, Engkau dihukum dengan tidak adil. Arahkanlah pikiran dan hati kami, agar kami bersikap adil terhadap sesama dan mengusahakan keadilan terhadap. Buanglah dosa acuh tak acuh terhadap alam dan isilah diri kami dengan kesadaran baru untuk merawat dan melestarikan ibu bumi sebagai rumah bersama kami. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Anak domba tak bersalah, ajar kami pun berpasrah, taat pada Bapamu. Perhentian kedua, Yesus memanggul salibnya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Ketika Yesus memikul salibnya, Dia tidak hanya memikul beban dosa manusia secara pribadi, tetapi juga dosa-dosa yang merusak alam semesta. Di setiap langkahnya, kita melihat pengorbanan yang tak terbayangkan, kasih yang tak terhingga. Perjalanan Yesus adalah sebuah jalan salib yang menunjukkan konsekuensi dari dosa, baik dosa terhadap Tuhan maupun dosa terhadap ciptaannya. Hutan yang terbakar, pohon-pohon yang ditebang tanpa rasa hormat, dan ekosistem yang terganggu adalah luka yang kita hasilkan dengan tangan kita sendiri. Namun, di tengah kehancuran ini, kita juga melihat harapan. Sebagaimana Yesus memberikan pengampunan dan keselamatan kepada kita melalui pengorbanannya, kita juga dipanggil untuk berbalik, bertobat, dan melakukan perubahan. Kita dipanggil untuk bertanggung jawab atas dosa-dosa kita terhadap alam, untuk menjaga dan merawat ciptaan Allah dengan penuh kasih. Marilah berdoa bersama. Ya Tuhan, kami bersyukur atas alam semesta yang Engkau ciptakan untuk menopang kehidupan kami dan ciptaan-Mu yang lain. Kami pun sadar keserakahan dan dosa kami telah merusak alam ini, menciptakan luka-luka yang dalam. Kami berharap agar Engkau memberi kami kekuatan dan kebijaksanaan untuk bertobat, untuk mengubah sikap dan tindakan kami terhadap alam semesta-Mu. Kami ingin menjaga dan merawat ciptaan-Mu dengan penuh kasih, menjadi pelindung yang setia bagi hutan-hutan yang menjadi saksi kebesaran-Mu. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami.
Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Kayu salib Dia panggul, mari kita pun memikul salib kita di dunia. Perhentian ketiga, Yesus jatuh pertama kali di bawah salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Seperti sungai yang mengalir menghidupkan segala yang disentuhnya, kehadiran Yesus di bawah salib memberikan harapan akan kehidupan yang tak terbatas. Meskipun Yesus dalam keadaan yang lemah, Dia tetap mengalirkan kasih dan pengampunan. Saat Yesus jatuh, Ia melihat betapa Dia menjadi air hidup bagi kita umat-Nya. Dia membawa gambaran air kehidupan yang melimpah dari Allah. Kehadirannya yang merupakan sumber pemberi dan pembawa kehidupan, memberikan harapan dan keselamatan bagi manusia yang terluka oleh dosa. Seperti air yang menjadi sumber kehidupan bagi manusia, begitu pula Yesus adalah sumber kehidupan abadi bagi yang percaya padanya. Dari kejatuhan itu, Allah menciptakan keselamatan dan kehidupan baru bagi kita umat manusia. Marilah berdoa bersama. Ya Tuhan, dalam air yang mengalir, kami melihat kehadiran-Mu sebagai sumber pemberi dan pembawa kehidupan bagi seluruh ciptaan-Mu. Ajarkanlah kami ya Tuhan untuk menghargai air bukan hanya sebagai sumber kehidupan materi, tetapi juga sebagai anugerah rohani yang terus mengalir dari kasih dan kemurahan-Mu. Bimbinglah kami dalam menjaga kebersihan dan kesehatan air, sehingga dapat terus memberikan kehidupan bagi semua makhluk-Mu. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Tuhan Yesus, tolong kami bila kami jatuh lagi, karena salib yang berat. Perhentian keempat, Yesus bertemu dengan ibunya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Derita kian berat, berjumpa dalam kepedihan hati yang mendalam. Hati siapa yang tahan menyaksikan anaknya disiksa bagaikan seorang penjahat? Gambaran utama yang paling tampak dalam peristiwa ini adalah sosok seorang ibu. Ibu sebagai rahim untuk mengandung, melahirkan, dan menyusui dan membesarkannya hingga dewasa. Bumi yang kita pijak saat ini pun juga digambarkan sebagai seorang ibu. Ibu yang melahirkan kehidupan bagi manusia. Ibu menjadi rahim yang mengandung segala ciptaan Tuhan. Namun, tindakan serakah mengeksploitasi tubuh ibu bumi, mengacak-ngacak tubuh ibu yang kita cintai. Bumi sebagai ibu yang menyusui dan menjaga manusia dan segala yang ada di dalamnya
kehilangan identitas dirinya. Sejatinya kita harus menunjukkan sikap cinta terhadap ibu bumi. Cinta sejati akan ibu bumi akan menjadi tolak ukur keberlangsungan hidup kita sepanjang masa. Marilah kita berdoa bersama. Tuhan Maha Kasih, Engkau telah menciptakan seorang ibu bumi, ini tempat kami dilahirkan dan dibesarkan dengan begitu baik adanya. Mampukanlah kami untuk merawat ibu bumi ini dengan penuh bijaksana. Sadarkanlah kami ya Tuhan akan bahaya penggunaan pupuk dan pestisida kimia yang terus-menerus. Kami anak-anak dari ibu bumi yang Engkau ciptakan sendiri telah berkhianat kepadamu. Pada drama perjumpaan bersama ibu ini, kami mencintai ibu bumi sepanjang hayat hidup kami. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Oh Maria, Bunda Kudus, yang setia ikut Yesus, teladan hidupku. Perhentian kelima, Yesus ditolong Simon dari Kirene. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Dosa adalah sampah batin yang diciptakan oleh kita manusia. Sampah batin muncul melalui cara pikir, cara pandang, sikap, tingkah laku dan tutur kata, dan masih hal-hal lainnya yang bisa melukai Tuhan, hati sesama dan juga alam yang Tuhan sudah ciptakan dengan sangat indah. Alam yang kita pijak saat ini sudah ternodai dan sudah rusak karena keserakahan kita yang tidak mampu menjaganya. Kita mesti menumbuhkan rasa cinta terhadap alam, sesama dan lingkungan sekitar kita. Apabila kita mencintai lingkungan sekitar kita, maka sebaliknya alam memberikan yang terbaik untuk kita. Belajarlah dari Simon Kirene yang dalam kelemahan dan kecapean masih mau peduli dan cinta terhadap Yesus. Spirit kepedulian dan rasa ibah itulah yang mesti kita pakai untuk merawat lingkungan kita yang sudah rusak ini agar memberikan rasa aman, nyaman, dan bahagia. Marilah berdoa bersama. Tuhan, kami berterima kasih atas alam dan lingkungan yang Engkau ciptakan untuk kami berpijak dan melangsungkan kehidupan ini. Tumbuhkanlah dalam diri kami masing-masing rasa kepedulian terhadap lingkungan. Mampukanlah kami untuk mengolah, merawat dan memelihara lingkungan di sekitar kami, agar lingkungan kami tetap bersih, rapi, indah. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, kasihanilah kami. Apapun yang kau lakukan bagi para penderita, pada Tuhan berkenan. Perhentian keenam,
Veronika mengusap wajah Yesus. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Tuhan menghembuskan nafas kehidupan bagi semua ciptaan, terutama kepada manusia debu itu. Dengan segala kesempurnaannya, manusia diciptakan oleh Tuhan untuk mengelola dan menguasai semua itu dengan bijak. Namun, semuanya kini telah berubah. Karena ulah manusialah, bumi ini menjadi rusak, udara penuh dengan polutan. Belajar dari Veronika, yang dengan kerapuhannya berjuang untuk mendapatkan gambaran wajah Tuhan. Mari kita menjadi pribadi yang mencintai Tuhan, alam dan lingkungan sekitar kita. Dalam wajah dan gambar Tuhan yang terpampang jelas dalam kain lusuh itu, kita menjadi pribadi yang mencintai alam dan lingkungan sekitar kita. Marilah berdoa bersama. Tuhan pencipta alam semesta, Engkau telah menghembuskan nafas hidup bagi semua makhluk hidup dan juga bagi tumbuhnya tanam-tanaman di bumi ini. Mampukanlah kami untuk selalu bijak dalam menggunakan segala fasilitas yang dapat mencemari udara di sekitar kami. Pulihkanlah alam kami ini ya Tuhan, agar kami bisa menikmati kemurahan kasih-Mu lewat alam yang Kau ciptakan ini. Jadikanlah kami sebagai Veronika baru yang membagi belas kasih kepada sesama manusia, alam ciptaan, dan terutama mencintai Engkau. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Bila kita Perhentian ketujuh, Yesus jatuh kedua kalinya di bawah salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Kristus menderita karena dosa-dosa kita. Merusakan alam dan segala isinya adalah buah dari dosa, kerakusan, dan gaya hidup konsumtif manusia. Kita bertanggung jawab atas krisis pemanasan global yang membawa dampak yang mengerikan, kekeringan di mana-mana, dan krisis air yang mengakibatkan gagal tanam dan gagal panen. Kita pun menderita karena krisis pangan. Pertobatan ekologis akan membantu kita, terutama untuk membantu para petani yang membutuhkan air bagi lahan pertanian. Pada saat yang bersamaan, kita pun diajak untuk menghargai keragaman dan berbagi dengan saudara-saudari kita yang menderita karena krisis pangan. Marilah berdoa bersama. Ya Tuhan, bantulah kami agar kami bangkit dari kelemahan-kelemahan kami. Semoga seperti Engkau, kami pun bangkit dari kebiasaan-kebiasaan dan gaya hidup yang memboroskan makanan dan tidak menghargai keragaman pangan yang kami dapatkan sehari-hari. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami.
Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Bila mana kami goyah dan tercampak karena salah, ya Tuhan tegakkanlah. Perhentian ke-8, Yesus menasehati perempuan-perempuan yang menangisinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci Engkau telah menebus dunia. Sejumlah besar orang mengikuti Dia, termasuk banyak perempuan yang menangisi dan meratapi Dia. Yesus berpaling pada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu." Krisis energi terjadi ketika stok minyak bumi, gas, dan batu bara mulai menipis, dan pemanfaatan energi terbarukan belum optimal. Pada saat yang bersamaan, pencemaran udara dari bahan bakar fosil menjadi penyumbang utama bagi pemanasan global. Hal ini diikuti dengan gaya hidup dan pemborosan penggunaan energi. Dalam jalan salib ini, kita semua dipanggil untuk membarui diri. Pertobatan kita tampak dalam perubahan perilaku dan kebiasaan serta gaya hidup yang hemat energi dengan menghemat energi listrik. Hendaknya kita sadar pemborosan energi menuntut pengorbanan yang lebih dari alam. Marilah berdoa bersama. Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami dari kecenderungan untuk memboroskan energi. Berilah kami kerendahan hati untuk menggunakan energi secara bertanggung jawab. Semoga dengan pola hidup yang baru, kami menangisi keegoisan kami dalam memboroskan energi di kehidupan kami setiap hari. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Dalam tobat yang sejati, kini akan ku ratapi dosa dan pelanggaran. Perhentian ke-9, Yesus jatuh ketiga kalinya di bawah salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, Sebab dengan salib suci Engkau telah menebus dunia. Saat ini kita merasakan iklim yang tidak teratur lagi. Keharmonisan dengan alam terganggu karena keserakahan manusia. Manusia merasa berkuasa atas pusat dari kehidupan dan alam. Dengan krisis iklim ini, kita sadar setiap makhluk hidup memiliki perannya sendiri. Dan kalau fungsi dan peran satu bagian itu dipotong, maka keharmonisan kehidupan di alam semesta itu pasti akan terganggu. Kerakusan dan kepongkahan manusia adalah dosa yang dipikul oleh Tuhan Yesus Kristus. Marilah berdoa bersama. Tuhan Yesus Kristus, ajarilah kami untuk mensyukuri keindahan alam ciptaan. Baruilah hati kami agar membuang dosa kesombongan dan cinta diri yang membuat kami merusak dan merampas keindahan karya-Mu demi kesenangan kami. Terangilah hati dan pikiran kami agar kami semakin mencintai dan memelihara ciptaan-Mu,
Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Bila hatiku gelisah karena dosa dan derita, tangan-Mu ulurkanlah. Perhentian ke-10, pakaian Yesus ditanggalkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci Engkau telah menebus dunia. Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya, lalu membaginya menjadi 4 bagian, untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian, dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit, dari atas ke bawah hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, "Janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya." Pakaian Yesus ditanggalkan, menggambarkan alam ciptaan yang kita hina dan kita rampok. Kita menelanjani tempat tinggal dan merusakkan tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme yang ada di darat, sungai, danau, dan laut. Kita berdosa karena menanggalkan kekudusan alam ciptaan. Marilah berdoa bersama. Tuhan Maha Kasih, kami menaruh dalam tangan-Mu kelangsungan hidup dari hewan, tumbuh-tumbuhan, segala jenis serangga, dan mikroorganisme di bumi ini. Bertahta-tahtalah dalam hati kami, dan barulah hati kami yang membantu menjadi hati yang lembut, agar kami menjaga keutuhan ciptaan-Mu untuk masa depan seluruh kehidupan manusia. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Pakaian-Mu dibagikan, martabat-Mu direndahkan, Kau tinggikan harkat-Ku. Perhentian ke-11, Yesus disalibkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Penderitaan jalan salib Tuhan kini sudah mendekati puncak. Para algojo secara paksa memaku Yesus pada palang penghinaan. Peristiwa ini disaksikan ribuan pasang mata yang menyaksikan dengan tatapan yang menangis dan kejam, yang bengis dan kejam. Tatapan yang penuh haus akan kekuasaan duniawi. Sesungguhnya peristiwa itu adalah gambaran akan keangkuhan, kecongkakan dan kesombongan manusia. Tubuh sempurna dari sang kehidupan dicabik oleh keangkuhan dan ambisi manusia untuk menguasai alam ciptaan. Kita seringkali merusak keutuhan alam ciptaan Tuhan dengan kerakusan dan ambisi duniawi. Kita seringkali mengabaikan kehidupan dari alam itu sendiri. Jika berbagai perilaku ini dibiarkan, maka akan berdampak buruk bagi keberlangsungan hidup manusia. Pertobatan ekologis mengajak kita bersahabat dengan alam untuk meningkatkan kesejahteraan kita.
Marilah berdoa bersama. Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh menyesal atas tindakan kami yang membuatmu dipaku pada kayu salib. Engkau berkenan menanggung sengsara di salib untuk membebaskan dosa-dosa kami umat manusia. Dengan keangkuhan dan kerakusan kami telah merusak keutuhan alam ciptaan-Mu. Sadarkanlah kami agar kami bisa memandang alam lingkungan kami sebagai tanda kehadiran-Mu. Berilah kami kekuatan untuk menyalibkan dosa-dosa kami, terutama dosa-dosa kami yang merusak alam ciptaan-Mu. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Dari salib Kau melihat, tak terbilang yang menghujat, merapatlah yang taat. Perhentian ke-12, Yesus wafat di kayu salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3, sebab matahari tidak bersinar. Dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, Ia menyerahkan nyawanya. Marilah kita hening sejenak untuk merenungkan kematian Yesus. Kematian Tuhan Yesus di kayu salib memperlihatkan bahwa penderitaannya tidak hanya untuk menyelamatkan manusia, tetapi juga untuk seluruh ciptaan. Saat kita menghormati dan melindungi alam, kita juga mempersembahkan penghormatan kepada Sang Pencipta. Setiap tindakan kita dalam menjaga kelestarian lingkungan adalah suatu bentuk penghormatan kita kepada Kristus yang wafat di kayu salib. Dengan merawat alam, kita juga mendekatkan diri kepadanya karena kita tahu bahwa segala sesuatu diciptakan olehnya dan untuknya. Marilah berdoa bersama. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas keindahan dan kebijaksanaan ciptaan-Mu. Segala sesuatu baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat adalah hasil dari tangan-Mu yang penuh kasih. Kami bersyukur karena Engkau telah menciptakan alam semesta ini. Penderitaan dan wafat-Mu adalah karya keselamatan untuk kami dan seluruh ciptaan. Bimbinglah kami untuk menghormati dan melindungi alam semesta ini sebagai tanda penghormatan kami kepadamu, Sang Pencipta yang agung. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Biji mati menghasilkan buah yang berkelimpahan. Wafat-Mu menghidupkan. Perhentian ke-13, Yesus diturunkan dari salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus. Manusia diberikan wewenang untuk mengolah dan memimpin, tetapi juga dipanggil untuk bertindak dengan bijaksana terhadap semua ciptaan. Ini adalah panggilan untuk menjaga keseimbangan, karena setiap tindakan kita memiliki dampak yang dapat dirasakan oleh alam dan sesama makhluk hidup. Kita harus memulai awal baru
dengan menjaga keberagaman hayati, mengurangi polusi, menghormati hak-hak masyarakat, dan memperjuangkan keadilan bagi mereka yang paling terdampak. Sebagaimana yang terjadi dalam penurunan Yesus dari salib, yang mencerminkan akhir dari penderitaannya, namun juga awal dari pemulihan yang mendalam. Kita dapat melihat gambaran tentang dimulainya tahap baru dalam rencana keselamatan Tuhan. Dalam hal ini, kita melihat kasih-Nya yang tak terhingga terpancar bagi seluruh umat manusia, termasuk mereka yang sering diabaikan atau dipinggirkan di dalam masyarakat. Marilah berdoa bersama. Ya Tuhan, bukalah mata kami untuk melihat kebutuhan mereka yang paling terdampak oleh kerusakan lingkungan. Bimbinglah kami dalam memulai tahap baru dalam rencana keselamatan. Biarkanlah kasih-Mu yang menyinari seluruh umat manusia. Semoga bumi ini menjadi tempat yang teduh, berlimpah kasih, dan adil bagi semua makhluk ciptaan. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Salib tanda kehinaan, jadi lambang kemenangan, karena Tuhan telah menang. Perhentian ke-14, Yesus dimakamkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Karena hari Sabat akan mulai, para murid merawat jenazah Yesus, mengafaninya dengan kain lenan dan meminyakinya menurut adat orang Yahudi. Lalu jenazah Yesus dibaringkan dalam sebuah kubur baru di dekat tempat Yesus disalibkan. Perendahan dan pengosongan diri Kristus mesti membuat kita bertobat. Kita bertobat untuk menyelamatkan bumi ini, menyelamatkan keanekaragaman hayati dan makhluk hidup lainnya. Kita adalah bagian dari jaringan ciptaan yang harus mengasihi alam dan keseimbangannya sebagai bentuk tanggung jawab atas alam yang dianugerahkan kepada kita. Marilah kita bertobat dan membaharui gaya hidup. Kita mulai dari diri kita sendiri, supaya kehidupan kita dan miliaran generasi manusia di masa yang akan datang dapat hidup nyaman, aman. Mari kita rawat rumah bersama ini. Marilah berdoa bersama. Ya Allah, kami mengagungkan misteri penyelamatan-Mu melalui kurban cinta Kristus di kayu salib. Semoga dengan merenungkan misteri salib-Nya, kami pun semakin terdorong untuk meneladan semangat salib Kristus setiap hari melalui pengorbanan dan pemberian diri kami. Semoga dengan pujian yang kami kumandangkan, kami membawa suara pujian yang tak kedengaran dari segenap ciptaan-Mu di hadapan altar dunia ini. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Tuhan Yesus dimakamkan, masuk alam kematian, sampai bangkit mulia. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, wajah Allah yang Maha Rahim, kami bersyukur karena Engkau memperkenankan kami menemani Dikau dalam jalan salib ini. Dalam jalan salib ini, kami telah merenungkan jalan penderitaan saudara hewan, saudari tumbuh-tumbuhan, air,
hutan dan semua yang mengisi bumi ini. Kami mohon penuhilah pula kami dengan cinta dan damai-Mu, agar kami mampu memelihara indahnya kehidupan, agar kami bisa erat bersaudara, tidak saling menabur luka dan duka. Kuatkanlah kami dalam perjuangan mewujudkan keadilan, cinta dan damai di alam semesta ini. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Saudara-saudara terkasih, dengan ini ibadat jalan salib kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Ya Tuhan, kami datang meskipun hati gersang, karena kami bersalah semua. Ada di Kau pada teman, pada kawan serta lawan, karena kami bersalah semua. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, setelah kita merenungkan jalan salib Tuhan kita Yesus Kristus, kita semakin berusaha di dalam tatanan kehidupan ini untuk sungguh semakin mau bertobat secara ekologis dalam perserahan pengharapan menuju ke tanah terjanji. Maka mari dapatnya Bapak Ibu Saudara terkasih, menyempurnakan perserahan permenungan kita lewat jalan salib Tuhan. Mari dapatnya kita menyadari diri kita dan mohon pengampunannya, serta mensyukuri segala rahmat berkat-Nya boleh kita alami sampai pada saat ini. Bersama dengan umat kita semua, kita mensyukuri atas segala berkat dan rahmat-Nya sampai pada saat ini. Dan sekaligus juga tetap membawa dalam doa-doa kita mereka yang sakit, baik dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Terlebih saudara-saudari kita, seluruh sanak keluarga kita yang telah berpulang. Kami bersama keluarga mendoakan Milka Cornelius, semoga diberikan pengampunan dosa dan dibukakan pintu surga untuk hidup abadi. Kita hening sejenak. Supaya layak merayakan peristiwa pelamatan ini, kita membuka hati kita dan mohon pengampunan dengan bersama-sama berdoa. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami mohon tunjukkanlah kerahiman-Mu yang agung atas laku tobat yang telah kami mulai, agar kami kuat untuk menyelesaikannya dengan tekun melalui mati raga yang kami usahakan. Semoga seluruh doa harapan kami berkenan kepadamu. Syukur atas segala berkat-Mu yang Kau limpahkan bagi kami umat-Mu, serta senantiasa juga dalam pengharapan mendoakan mereka yang ada dalam keadaan sakit. Terlebih ya Tuhan, keselamatan bagi seluruh sanak keluarga kami yang telah berpulang, utamanya untuk Milka Cornelius. Semoga dengan belas kasih-Mu, kebukakan pintu surga untuk menikmati hidup abadi dalam kemuliaan-Mu.
Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama di kolam persatuan Roh Kudus Allah, sepanjang segala masa. Amin. Kita duduk mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari Kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan Allah. Serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan. Nyaringkanlah suaramu bagaikan sangka kala. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka, dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Memang setiap hari mereka mencari aku dan suka untuk mengenal segala jalanku. Seperti bangsa yang berlaku yang benar dan tidak meninggalkan hukum Allahnya, mereka menanyai aku tentang hukum-hukum yang benar. Mereka suka mendekat menghadap Allah dan bertanya, "Kami berpuasa, mengapa engkau tidak memperhatikannya juga? Kami merendahkan diri, mengapa engkau tidak mengindahkan juga? Camkanlah, pada hari puasamu, engkau masih tetap mengurus urusanmu, dan kamu mendesak-desak semua burumu. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi, serta memukul dengan tinju yang tidak semena-mena. Dengan cara berpuasa seperti ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Inikah puasa yang kukehendaki? Mengadakan hari merendahkan diri, menundukkan kepala seperti gelagah, dan membentangkan kain karung, serta abu sebagai lapik tidur? Itukah yang kau sebut berpuasa? Mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan? Bukan. Berpuasa yang kukehendaki ialah engkau harus membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, membagi-bagikan rotimu bagi orang yang lapar, dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian, dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan mereka seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan Ia berkata, "Ini aku." Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan, refrein. Hati yang remuk redam tidak akan kau pandang hina ya Allah. Hati yang remuk redam tidak akan kau pandang hina ya Allah. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Menurut besarnya rahmatmu, hapuskanlah pelanggaranku. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Hati yang remuk redam tidak akan kau pandang hina ya Allah. Sebab aku sadar akan pelanggaranku, dosaku selalu terbayang di hadapanku. Terhadap engkau sendirilah aku berdosa, yang jahat dalam pandanganmu kulakukan. Hati yang remuk redam tidak akan kau pandang hina ya Allah. Tuhan, Engkau tidak berkenan akan kurban sembelihan.
Kalaupun kupersembahkan kurban bakaran, engkau tidak menyukainya. Persembahanku kepadamu ialah jiwa yang hancur. Hati yang remuk redam tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Hati yang remuk redam tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup dan Allah akan menyertai kamu. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, melalui bacaan kita pada kesempatan ini kita diingatkan bahwa melakukan pantang dan puasa itu bukanlah semata-mata aturan dan kewajiban belaka, tetapi sarana bagi kita untuk sungguh semakin menemukan kebahagiaan dan juga memuji Tuhan. Apa yang ingin kita lakukan supaya semuanya itu sungguh dilakukan dengan hati yang tulus, penuh keikhlasan, dan dengan demikian akan mendatangkan kegembiraan. Itulah sedikit latar belakang kenapa justru dalam mengungkapkan pantang dan puasa itu, Yesus selalu mengambil perumpamaan, dapatkah seorang berpuasa jika ia bersama-sama dalam hubungan relasi, hubungan suami istri. Gambaran kebahagiaan selalu didambakan dan digambarkan dalam pesta perkawinan, kebersamaan seorang laki dan seorang perempuan untuk mendapatkan kebahagiaan. Persis kebahagiaan itu adalah bagian yang tumbuh sungguh dari dalam diri dan bukan sebagai suatu keterpaksaan. Maka mari Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, dalam perjuangkan kehidupan kita, memperbarui hidup iman kita, mari kita melaksanakan seluruh keimanan kita bukan karena ini aturan, tetapi sungguh adalah satu kerinduan untuk sungguh semakin bersatu dengan Tuhan, semakin memuji dan memuliakan Dia, dan dengan itulah kita sungguh dengan hati rela mau dan ingin mencintai, mengasihi sesama, alam lingkungan, terlebih Tuhan sendiri. Sehingga semakin terciptalah keharmonisan di tengah dunia ini yang kita bangun untuk hidup solider, bersaudara satu sama lain, menghadirkan kemuliaan Tuhan di tengah masyarakat kita. Semoga demikian
Kita lanjutkan dengan Ekaristi Kudus. Ambillah ya Tuhan kebebasanku, kehendakku, budi ingatanku. Pimpinlah diriku dan kukuasai, perintahlah akan kutaati. Hanya rahmat dan kasih-Mu padaku yang kumohon menjadi milikku. Hanya rahmat dan kasih padaku, berikanlah menjadi milikku. Lihatlah semua dan hadap padaku. Kuhaturkan menjadi milikmu. Pimpinlah diriku dan Kau kuasai. Perintahlah akan kutaati. Marilah berdoa Bapak Ibu Saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, kami persembahkan korban mati raga kami dalam masa Prapaskah ini, sambil berdoa agar niat kami ini Kau terima dan kami pun dikuatkan untuk bermati raga menuju kepada kesempurnaan dalam diri Putra Yesus Kristus Tuhan kami, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sungguh pantas dan benar layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Melalui pantang Engkau menghendaki kami mengucap syukur kepadamu, supaya hati kami orang berdosa ini dilembutkan dari kesombongan dan dimampukan untuk meneladan kemurahan hatimu dengan memberi makanan kepada mereka yang berkekurangan. Sebab itu bersama para malaikat yang tak terbilang jumlahnya,
kami sesuara memuji dan memuliakan Dikau dengan berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, ya Tuhanku dan Allahku. Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku, ya Tuhanku dan Allahku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Tiap kali kami makan roti, hari ini akan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus diimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup Agung kami Fransiskus, serta semua rohaniwan. Teguhkan kuatkan kami anak-anak mendatang hadirat-Mu dengan segala niat, doa dan harapan-harapan kami di hari Jumat pertama pada bulan Maret ini. Terlebih dalam merenungkan jalan salib Putra-Mu Yesus Kristus yang juga menjadi jalan salib kehidupan kami untuk menuju kepada kesempurnaan. Juga bagi saudara-saudari kami yang senantiasa bersyukur atas segala berkat-Mu, kiranya semakin melimpah berkat-Mu dialami dalam setiap usaha rencana pekerjaan-pekerjaan mereka. Ingatlah juga kan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, utamanya untuk Milka Cornelius yang baru saja Kau panggil dari tengah-tengah keluarga dan antara kami umat-Mu, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin.
dan atas petunjuk penyelamat kita menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil mementingkan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai ku tinggalkan bagimu, damai ku berikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sedang kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami. Semua percampuran Tuhan Kristus kami sambut, melindungi, dan menyertakan jiwa kami sampai membawa kematian. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal. Tubuh dan darah Kristus. Tubuh dan darah Kristus.
Marilah kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, kami mohon semoga dengan turut serta dalam misteri ini, kami disucikan dari segala perilaku buruk dan layak untuk menerima kesembuhan berkat belas kasih-Mu. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami, kita akan melanjutkan penghormatan kepada Sakramen Kudus yang kita lakukan pada siang hari ini di hari Jumat pertama, dan lewat itu kita akan menutup perayaan kita lewat berkat dari Tuhan melalui Sakramen Maha Kudusnya. Mari menimba air kehidupan. Marilah kita berdoa. Allah yang penuh belas kasihan, dalam hati putramu yang dilukai karena dosa-dosa kami, Engkau menganugerahi kami harta cinta kasih-Mu yang tak terhingga. Perkenankanlah kami menyampaikan semua bakti kami kepadanya dan mengamalkan tobat kami dalam langkah laku yang pantas. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudara-saudari terkasih, pada hari ini kita mengadakan jalan salib pertama untuk merenungkan jalan salib Tuhan kita Yesus Kristus, di mana kita disadarkan bahwa bukan hanya dosa kita manusia, kerusakan hati, pikiran, lewat perbuatan-perbuatan, tetapi alam ikut terusak karena keserakahan kita. Sejauh mana kita mau berusaha untuk tetap memelihara supaya hidup kita semakin lestari, mari di hadapannya kita menyadari hal ini. Moga-moga dengan memasuki masa Prapaskah di tahun 2025, kita sungguh semakin persiapkan diri kita untuk menyambut perayaan agung Paskah abadi yang akan kita rayakan pada hari Paskah di tahun 2025 ini, sehingga kita bersama seluruh umat Allah dalam satuan gereja, alam ciptaan, dan semua saja sungguh-sungguh semakin hidup harmonis, saling mendukung dan menguatkan dalam seluruh pengharapan
menuju kepada pintu suci abadi yang disiapkan oleh Tuhan bagi kita, yaitu hidup damai bahagia dalam kerajaannya. Kita hening sejenak. Kita doakan doa kepada hati kudus Yesus. Halaman 10. Ya Tuhan, hatimu merupakan sumber air yang menyegarkan dan memberikan kami hidup, dan yang olehnya kami diselamatkan. Kami mohon kepadamu, ingatlah kiranya apa yang telah kau sabdakan. Air yang hendak kuberikan akan menjadi sumber air yang membuat untuk kehidupan yang kekal. Berilah kami air itu agar kami tidak akan haus lagi. Berikanlah kami hati yang baru. Kirimkanlah kami roh yang baru. Bantulah hidup kami menuntut undang-undang-Mu. Semoga kami selalu mengingat di Kau dan mengikuti teladan-Mu, supaya kami boleh menjadi umat-Mu dan Engkau menjadi Allah kami. Ya Tuhan, hati-Mu merupakan lambang cinta yang besar, tempat kami menemukan di Kau dalam persatuan dengan Bapa dan Roh Kudus. Sesungguhnya cinta Bapa jualah yang menyerahkan putranya bagi kami. Cinta Putra jualah yang rela menjadi sesama kami. Cinta Roh Kudus jualah dalamnya kami memiliki kehidupan yang sejati. Ya Tuhan, hati-Mu merupakan hati gereja, keluarga umat Allah yang di dalamnya kami semua bersaudara. Persatukanlah kami dalam cinta dan kedamaian-Mu sebagai anak-anak keluarga yang sama jua. Di dalamnya Engkau merupakan saudara yang sulung dan Allah merupakan Bapa yang maha baik. Curahkanlah roh keluar dalam hati kami sehingga merajalah cinta di antara semua orang beriman. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kita menyanyikan lagu Tantum Ergo. Tantum Ergo Sacramentum veneremus et antiquum documentum nopo sede ritui precedensi
Engkau telah memberi kami roti surgawi yang mengandung segala kesegaran. Marilah kita berdoa. Ya Allah, dalam sakramen yang ajaib ini telah Kau tinggalkan peringatan akan sengsaramu kepada kami. Kami mohon kepadamu, berilah supaya kami menghormati rahasia kudus tubuh dan darah-Mu sedemikian, sehingga kami selalu menikmati hasil penebusan-Mu dalam diri kami. Engkau yang hidup dan bertata sepanjang segala masa. Amin. Siapkan hati kita menerima berkat Tuhan lewat sakramen Maha Kudus pada kesempatan ini. Sekaligus nanti kita akan diberkati juga pada saat penutup lewat sakramen Maha Kudus yang akan diantar di tengah-tengah kita. Langsung saja keliling. Langsung kita keliling.
Terpujilah Allah, Terpujilah namanya yang kudus. Terpujilah Yesus Kristus. Sungguh Allah, sungguh manusia. Terpujilah nama Yesus. Terpujilah hatinya yang maha kudus. Terpujilah Yesus Kristus. Terpujilah darahnya yang maha indah. Terpujilah Yesus. Dalam sakramen maha kudus. Terpujilah Roh Kudus. Penghibur kita. Terpujilah Bunda Allah yang tiada bandingnya. Perawan Maria yang amat suci. Terpujilah yang terkandung dengan suci. Dan tak bernoda. Terpujilah Maria. Perawan dan bunda. Terpujilah Bunda Maria. Yang diangkat ke surga dengan mulia. Terpujilah Santo Yusuf. Mempelainya yang amat suci. Terpujilah Allah. Dalam para malaikat dan semua orang kudusnya. Mari kita berdiri, kita nyanyikan lagu penutup.